Video penganiayaan terhadap perawat sebuah rumah sakit swasta di Palembang viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang perawat perempuan diduga dianiaya keluarga pasien hingga memar di perut dan di wajah. Hal ini dibenarkan oleh Kasubag Humas Polrestabes Palembang, Kompol M. Abdullah, ketika dimintai konfirmasi oleh wartawan pada Jumat 16 April 2021. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 15 April 2021 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Perawat yang diduga jadi korban penganiayaan tersebut bernama Christina Remauli, 28 tahun. Dalam video terlihat beberapa pegawai rumah sakit menyaksikan peristiwa tersebut. Tampak juga ada petugas keamanan yang mencoba melerai. Selain itu ada pria berpakaian biasa yang mengaku polisi juga mencoba melerai keributan. Kepada polisi, Christina mengaku dipanggil ke ruang perawatan nomor 6026. Lalu dia ditanya soal cara melepas infus di tangan anak yang dirawat di ruangan tersebut. Namun sebelum sempat korban menjawab, terjadilah tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga pasien terhadap perawat rumah sakit Siloam Palembang tersebut. Inilah info selengkapnya mengenai 7 fakta dugaan penganiayaan terhadap seorang perawat di rumah sakit Siloam Palembang oleh keluarga pasien. Namun sebelum dilanjutkan, pastikan untuk mendukung channel Media Perjuangan dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Perawat diminta sujud lalu ditendang keluarga pasien. Pihak Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang menyesalkan aksi penganiayaan terhadap Christina. Direktur Keperawatan Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Tata, mengatakan Christina mengalami memar. Kejadian penganiayaan ini semestinya tidak perlu terjadi. Kami manajemen Rumah Sakit Siloam sangat menyesali perbuatan pelaku, karena kami sudah berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk pasien yang dirawat, kata Tata ketika dikonfirmasi wartawan pada Jumat 16 April 2021. Peristiwa itu, kata Tata, awalnya terjadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu anak pelaku dirawat di lokasi kejadian. Karena sudah diperbolehkan pulang, korban mencabut selang infus. Dan dikarenakan pasien merupakan anak pelaku dan masih berusia 2 tahun sedang aktif-aktifnya, pihaknya berhati-hati untuk mencabut selang infus. Namun, sambung Tata, hal yang tidak diinginkan terjadi. Saat itu ibu pasien menggendong pasien sehingga tangan pasien mengeluarkan darah. Melihat itu perawat kami langsung mengganti plester yang berdarah, sembari menghentikan darah di tangan pasien. Saat kejadian pelaku tidak berada di lokasi, beber Tata. Sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, pelaku datang dan memanggil perawat tersebut. Sang istri kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada pelaku. Tata menyampaikan pelaku memaksa korban untuk bersujud dan meminta maaf. Di saat yang bersamaan, pelaku juga menendang perut korban. Melihat kejadian tersebut, pihaknya sempat menghalangi dan melerai. Namun, pelaku justru menarik rambut korban. Hingga petugas keamanan rumah sakit pun berdatangan dan mengamankan korban karena terluka dan memar. Perawat langsung ditampar tanpa sempat menjelaskan. Pelaku juga disebut langsung menampar wajah perawat Christina tanpa menunggu penjelasan. Dia sempat melontarkan pertanyaan, namun sebelum pertanyaan tersebut dijawab oleh sang perawat, pelaku malah menampar perawat tersebut. Hentikan aniaya perawat setelah dilerai oleh polisi. Aksi penganiayaan itu berhenti setelah seorang polisi yang berada di lokasi kejadian menegur pelaku. Kebetulan dalam kamar yang sama itu berada anggota polisi. Dia mencoba memperingatkan pelaku yang juga mengaku sebagai anggota polisi untuk tidak main hakim sendiri, kata Tata. Penganiaya cuma mengaku-ngaku sebagai polisi. Keluarga pasien yang menganiaya Christina mengaku sebagai anggota polisi. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Eko Indraheri menegaskan pelaku bukan anggota Polri.
Tidak betul pelaku anggota Polri, kata Irjen Polisi Eko saat dihubungi wartawan pada Jumat 16 April 2021. Eko menegaskan anggota Polri yang berada di area kejadian justru mencegah pelaku melakukan penganiayaan lebih lanjut. Anggota Polri tersebut merupakan keluarga pasien lain yang juga sedang dirawat. Penganiaya perawat ditangkap. Polisi berhasil menangkap Jason Cakrawinata alias JT, 38 tahun, yang menganiaya perawat. Jason ditangkap di kawasan Ogan Komering Ilir atau Oki, Sumatera Selatan. Ia tersangka penganiayaan terhadap perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya sudah kita tangkap di Oki, kata pejabat sementara Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwayudi kepada Detikcom pada Jumat 16 April 2021. Kompol Triwayudi turun langsung ke lapangan untuk menangkap pelaku, namun belum dijelaskan detail mengenai kronologi penangkapan tersebut. Penangkapan terlihat pelaku pasrah saat ditangkap. Pelaku tidak berkutik melihat polisi sudah mengepung rumahnya. Tidak hanya itu, pelaku juga sempat meminta izin untuk menukar pakaian. Robert pun memberi izin, pelaku kemudian terlihat meninggalkan polisi yang berjaga di depan rumah. Pelaku masuk ke rumah dan meminta izin untuk menutup pintu. Tidak lama setelah menukar pakaian, pelaku keluar dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Motif karena emosi tangan anak terluka. Polisi langsung mengadakan gelar perkara penganiayaan perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya dengan tersangka Jason Cakrawinata. Polisi menyebut pelaku nekat melakukan aksi karena emosi sesaat yang tidak terbendung. Motif tersangka karena emosi sesaat yang tidak terbendung. Ia mengaku saat itu lelah sudah 4 hari menjaga anaknya di rumah sakit tersebut. Ia emosi melihat tangan anaknya yang terluka usai dicabut infusnya oleh korban, kata Kapolrestabes Palembang Kombes Irfan Prawira saat jumpa pers di Mapolrestabes pada Sabtu 17 April 2021. Atas perbuatannya tersangka kini ditahan dan dijerat pasal 351 KUH Pidana, ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara, ujar Kapolrestabes Palembang Kombes Irfan Prawira. Jason Cakrawinata terbata-bata meminta maaf. Jason Cakrawinata membeberkan soal aksinya menganiaya perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Christina Remauli Simatupang. Jason mengakui perbuatannya dan akhirnya meminta maaf. Mendengar anak saya menangis pada saat hendak pulang dari Rumah Sakit Siloam, saya emosi hingga nekat mendatangi perawat tersebut di rumah sakit tersebut, kata Jason di Mapolrestabes Palembang, Sabtu 17 April 2021. Anak saya sudah 4 hari dirawat di sana dan saya harus bolak-balik untuk menjenguknya. Mendengar infus anak saya dilepas hingga anak saya menangis, saya tidak terima, tuturnya. Sambil menundukkan kepala dengan terbata-bata, Jason menyesali perbuatannya. Dia meminta maaf kepada korban dan pihak Rumah Sakit Siloam. Saya emosi sesaat dan saya menyesali perbuatan saya. Saya benar-benar meminta maaf kepada korban dan pihak Rumah Sakit Siloam, jelas Jason Cakrawinata.